Keputusan krusial harus diambil oleh Pak Erik jelang menghadapi sisa laga babak round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Memecat Sinteyong dan menggantikannya dengan pelatih asal Belanda merupakan salah satu perjudian besar yang harus diambil oleh Pak Erik. Melihat situasi yang ada, tentunya membuat para rival baru timnas, terutama di grup C, macam Cina dan Bahrain, makin was-was. Gimana enggak gitu loh, Indonesia yang saat ini boleh dibilang sedang on fire dengan terus menambah pemain keturunan baru berkualitas, tiba-tiba ganti pelatih. Tentunya permainan timnas akan jauh berbeda dari sebelumnya. Dan melihat hal itu, maka nggak heran kalau Cina dan Bahrain menyebut Indonesia memiliki balas dendam di GBK nanti. Apalagi Pak Erik telah menjelaskan kalau Indonesia akan sebisa mungkin amankan tiket ke Piala Dunia 2026. Cina sepertinya memang harus berhati-hati dalam mengomentari segala hal tentang timnas Indonesia. Sebab dalam konteks ini, PSSI yang dipimpin oleh Erick Thohir memang bukan lagi PSSI yang dulu, di mana artinya segala keputusan yang Pak Erik ambil pastilah memiliki efek domino bagi siapapun tak terkecuali Cina. Tentu saja beliau nggak akan lupa kalau PSSI harus keluar duit banyak gara-gara Cina menaruh venue laga tandang Indonesia ke kota Qingdao yang berjarak kurang lebih 6,5 jam dari kota Beijing. Dan yang buat jengkelnya lagi, setelah mengeluarkan uang cukup banyak, malah Coach Shin ini tak memainkan skuad utamanya seperti saat lawan Bahrain. Alhasil Indonesia harus kalah dengan skor 2-1 pada match tersebut. Bahkan nih, Pak Erik bilang keputusannya untuk menghentikan sepihak Sinteyong ya salah satunya di match melawan Cina itu. Dan gak heran kalau Pak Erik ini ingin sekali membalaskan dendam di leg kedua di GBK mendatang. Tentunya dengan skuad yang lebih fresh dan ramuan pelatih baru dari benua Eropa. Sementara itu, Cina sendiri sebelumnya memang sudah diperingatkan oleh tim-tim ASEAN atau tokoh-tokoh sepak bola Asia hingga pengamat untuk jangan main-main dengan Indonesia. Tentu saja faktor Erick Thohir adalah alasannya. Dan Pak Erik pun kemarin juga bilang, kalau Cina sampai mengerjai Indonesia dengan menempatkan venue pertandingan di tempat yang jauh nan dingin, maka sebagai bangsa yang besar, Pak Erik nggak akan tinggal diam. Di mana setelah itu muncul beragam asumsi kalau Pak Erik bahkan siap memakai cara Qatar untuk membuat lawannya stres sebelum pertandingan. Ini bukan soal ngasih amplop tebel ke wasit, karena itu sama sekali nggak jantan. Tapi ini lebih ke trik lah ibaratnya, atau ya iseng dikit. Ya, Pak Erik bisa memakai cara Qatar ketika di Piala Asia sukses membuat pemain Indonesia merasa stres sebelum main. Ini bukan soal memberi amplop ke wasit. Tapi Pak Erik bisa memakai rute yang jauh bagi Cina, dari hotel ke stadion atau tempat latihan. Misal nih, stadionnya tetap di GBK, tapi hotelnya di Depok. Kemudian pas mau tanding muter-muterin dulu 10-15 menit sehingga mereka merasa cemas dan stres. Lalu pas datang gak sempat melakukan pemanasan dengan maksimal. Ya muter-muterin kemana dulu gitu muter bundaran HI 10 kali dulu juga gak apa-apa, yang penting muter dah. Intinya Pak Erik mungkin punya rencana lain, tapi yang pasti beliau sudah memikirkan segalanya dengan matang. Karena semua tahu beliau bukan tipe orang yang bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu. Pecat STY dan ganti dengan pelatih Eropa. Cina dan Bahrain kayaknya mulai ngerasa kalau Indonesia beneran ingin balas dendam di leg kedua yang akan berlangsung di GBK nanti. Hal itu tak lepas dari keputusan Pak Erik yang memecat Sinteyong sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Dan Pak Erik pun akan langsung mencari pengganti sosok pelatih dari benua Eropa,
Mungkin tepatnya dari Belanda, ya agar tak kesulitan dalam komunikasi dan langsung bisa klop dengan skuad Garuda Merah Putih. Karena seperti kita tahu, kalau skuad timnas Indonesia saat ini banyak yang memiliki darah Belanda, maka itu akan jadi poin plus tersendiri. Meski waktu adaptasi hanya 2,5 bulan saja, namun Cina dan Bahrain akan tetap waspada dengan timnas Indonesia. Karena bagaimanapun, pada bulan Maret mendatang, Indonesia akan diperkuat sejumlah pemain baru, macam Ole Romeni hingga Jairo Ridwan. Mereka kemungkinan juga akan memainkan total football ala Belanda yang bisa saja merepotkan para pemain Cina dan Bahrain. Fans Indonesia siap teror Bahrain dan Cina. Sementara itu, selain Pak Erick Thohir, jangan lupa kalau supporter timnas Indonesia ini juga nggak kalah militan. Dan mereka siap melakukan apapun agar timnas Indonesia bisa tampil maksimal di pertandingan. Mungkin yang paling umum adalah dengan melakukan saywar di hotel tempat lawan menginap, seperti yang terjadi di negara Eropa. Asal nggak anarkis, semuanya sah-sah saja dilakukan. Nah, di satu sisi, CFA sendiri akhirnya memberikan klarifikasi mengapa mereka memilih Stadion Qingdao sebagai tempat pertemuan melawan Indonesia. Menurut CFA, alasan mereka memilih Qingdao adalah karena cuacanya sangat mirip dengan yang ada di Australia. Sebab sebelum Cina bertanding melawan Indonesia, mereka akan lebih dulu bertandang ke Adelaide, markas dari The Socceroos. Mengingat kondisi iklim, suhu di Adelaide pada bulan Oktober tergolong sedang dan timnas merekomendasikan memilih kota dengan kondisi iklim yang relatif sama, tulis CFA dikutip Sina Sport. Namun apapun alasannya itu sudah sangat merugikan Indonesia dan tentunya Pak Erick sudah mengeluarkan cukup banyak uang, malah dibuat main-main oleh Coach Shin. Ya udah deh, Coach Shin ini dipecat dan Pak Erick ingin melampiaskan saat menjamu Bahrain dan Cina di GBK nanti. Dan terlepas dari apapun, pokoknya Pak Erick sendiri berjanji akan melakukan apapun agar timnas Indonesia bisa tampil maksimal di round 3 ini, khususnya di partai kandang. Semoga saja hasilnya bisa memuaskan. Karena fair aja, lawan yang dihadapi memang levelnya lebih berat, jadi segala persiapan juga harus dilakukan secara maksimal. Terutama tentu saja soal penambahan pemain diaspora berlabel Grade A. Dan sampai sejauh ini, PSSI masih berupaya keras untuk itu. Bahkan Pak Erick sampai rela kehilangan sosok pelatih yang paling berjasa di skuad timnas Indonesia saat ini, hanya karena sudah tak sejalan lagi. Karena dia memang benar-benar ingin membangun sepak bola Indonesia jauh lebih baik lagi, dan bukan untuk ajang coba-coba. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.